كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام، انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام، انشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام، انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام، انشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. Panitia MAI kali ini punya misi, punya visi ya, bahwa apa yang sudah dipelajari selama mentoring ini berharap agar semuanya untuk eksis ya. Karena dari eksis ini mudah-mudahan akan mendapatkan akses ya. Ayat tadi yang dimunculkan i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, itu adalah seruan dari Allah, firman Allah agar kita mau eksis ya, mau memunculkan, mau tampil ya. Hanya tampil yang dimaksud di sini tentu dua hal. Pertama, i'malu berarti beramalah. Artinya amaliyah kita itu oleh Allah diseru agar kita memunculkannya, menampilkannya. Berarti bahasa keren sekarang adalah harus eksis. Berarti eksis dalam ibadah, eksis pula dalam muamalah. Artinya bahwa tunjukkan prestasi ibadah kita, ya, tunjukkan pula prestasi kemanusiaan kita di hadapan manusia yang lain. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena dengan kita menampilkan dengan eksis ibadah kita, kita eksis prestasi muamalah kita, Allah di situ akan tahu, ya. Bahkan Rasulullah yang memang sudah wafat pun akan menjadi saksi. Artinya bahwa Rasulullah tidak akan segan-segan, tidak akan sungkan-sungkan kelak di yaumil akhir untuk memberikan syafaatnya atas apa yang kita amaliyahkan dalam kehidupan nyata ini. Ya, begitupun wal mu'minun. Orang-orang beriman lain akan tahu juga bahwa memang ingat bahwa kondisi meninggal kita ada yang syahid. Nah, berarti nanti akan disaksikan oleh segenap kaum mukminin, kaum muslimin bahwa kita memang penuh dengan prestasi. Ya, eksis kita adalah eksis untuk memunculkan ibadah yang terbaik atau berumbu amalah di hadapan manusia yang terbaik. Nah, dan di sana bahwa ada tema juga untuk bermanfaat. Berarti di sini hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa kita tampil di dunia ini dengan penuh amaliyah, mudah-mudahan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Terkait dengan materi PAI ya, bahwa dengan ditutupnya ini ingatan ataupun yang perlu disampaikan oleh saya mewakili dosen PAI ya, bahwa ada nilai ya, ada nilai, dan nilai itu adalah nilai akhir, itu ditunjang oleh nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan juga nilai mentoring.
dan tidak segan-segan untuk kembali mengingatkan kepada semua mahasiswa ya semester 1 bahwa kegiatan mentoring ini sangat penting, kegiatan mentoring ini sangat perlu. Ya, tidak hanya memang dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, tapi juga untuk keberlangsungan, untuk eksistensi kegiatan belajar mengajar, ya. Dan sekali lagi bahwa nilai akhir akan keluar tidak hanya ditunjang oleh nilai UTS, tidak hanya nilai UAS, tidak hanya nilai UAS, tapi juga harus ada nilai mentoring. Maka ditegaskan kembali kepada semua mahasiswa bahwa uruslah nilai mentoring dengan baik. Berarti ikuti kegiatan mentoringnya, kegiatan ujiannya, kegiatan tesnya, sampai betul-betul nanti ada nilai mentoring yang akan diserahkan kepada dosen PAI. Sehingga dosen PAI pun tidak segan-segan nantinya akan menyetorkan nilai akhirnya kepada prodi. Itu barangkali yang bisa disampaikan sebagai sambutan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat, senantiasa semangat dan selamat atas segala hal untuk dalam rangka tetap ibadah dan bermuamalah di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Abdul Hakim sebagai dosen Pendidikan Agama Islam. Nah, selanjutnya ada sambutan dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus menutup acara Mentoring Agama Islam 2020 ini kepada Bapak Agus Arifin, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati pembina mata kuliah agama Islam, Pak Ustadz Abdul Hakim, dan yang lainnya. Yang saya hormati pemateri, pemberi motivasi dalam kegiatan mentoring. Yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa IKOPIN, baik mahasiswa angkatan 2020 sebagai peserta mentoring ataupun panitia ya penyelenggara mentoring. Dan yang saya banggakan Dewan DKM Darul Islam IKOPIN ya. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji-puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya yang senantiasa kita diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Atas rahmat dan ridhonya pula kita pada pagi ini, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam mengikuti acara penutupan kegiatan mentoring bagi mahasiswa angkatan 2020 ya di bawah koordinasi DKM Darul Ikhwan IKOPIN. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW ya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Dan tak lupa kepada kita sekalian, semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ya sepatah dua patah kata dalam penutupan kegiatan mentoring ini. Dan terima kasih pula kepada para pembina, para dosen mata kuliah,
dan juga kepada pemateri dan semua yang terlibat dalam kegiatan mentoring atas dan waktu dan tenaga pikirnya selama ini, khususnya kehadiran pada saat penutupan ini. Dan terima kasih pula kepada UKM ini, di mana bahwa DKM ini sebagai salah satu unit kegiatan kemahasiswaan yang lebih menitik beratkan kepada kesejahteraan, di mana kesejahteraan ini yang kesejahteraan yaitu atas dasar landasan kerohanian. Baik DKM juga sama ya kerohanian, kemudian juga di IKOPIN ada PMK juga yang telah mau menjalankan kegiatan dan ini dan mensinergikan dengan proses belajar mengajar, yaitu dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam. Dari jalan belajarnya tidak cukup di bangku kelas, dan dituntut juga peran serta mahasiswa sama-sama untuk memoles ya mahasiswa, dan nantinya lulusan adalah yang mempunyai perilaku budi pekerti yang bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf ya, kegiatan ini masih kita belum bisa bertatap muka secara langsung sehubungan dengan kondisi wabah ya, virus di masa pandemi ini belum berakhir ya, jadi kita masih bertatap muka secara online ya, mungkin kegiatan daring ini. Sehingga apapun, tapi yang terasa adalah isi dari ataupun kandungan daripada kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, atau ini bukan merupakan satu akhir, tapi adalah mungkin awal bagaimana mengekspresikan apa yang sudah terutama mahasiswa baru peroleh selama kegiatan mengikuti kegiatan mentoring ini. Ya gitu ya. Dan salam dari pimpinan organisasi IKOPIN ya, Institut Koperasi Indonesia, Pak Rektor beserta jajaran pimpinan, buat ya semua, khususnya para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru angkatan 2020 ya, masih belum bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya ya. Baik ya, inti dari saya yang sambutan ada dua hal saja. Pertama, kaitannya ada kepentingannya bagi lembaga, bagi saya sendiri sebagai direktur kemahasiswaan, ini adalah merupakan corong ataupun wadah untuk menyampaikan informasi terkait dengan masalah pembelajaran di IKOPIN selama ini ya. Pertama, bagi organisasi DKM juga ya harus diterima dengan ikhlas dan tawakal, belum bisa melakukan secara offline ya harus seperti ini. Demikian juga kepada mahasiswa baru. Nah ini perlu informasi buat semua. Kalau terakhir ini Dirjen Dikti itu sudah ya membolehkan sebetulnya untuk kegiatan tatap muka ini. Tapi yang saya perhatikannya dengan catatannya ya. Catatannya itu yang sulit, yang mungkin kita untuk dilaksanakan ya, atau terima kita itu saja. Pertama adalah dalam kegiatan ini dengan catatannya tadi patuhi protokoler COVID ya. Kegiatan juga tidak boleh lebih dari 50%. Keduanya, setiap mereka yang datang ke kampus hadirkan itu harus dilakukan, harus ada rapid test. Rapid test sih dulu itu berlaku 2 minggu ya. Sekarang tuh kalau nggak salah saya dengar 3 hari ya Pak Abdul Hakim ya. 3 hari. Saya khawatir ya selama 1 minggu mungkin ya 2 kali rapid test mahasiswa mau kuliah. Ya nanti ya biaya kuliahnya habis sama rapid test. Nah mungkin atas dasar. Dan juga jika terjadi sesuatu, nah ini itu akan lebih merepotkan. Nah itu ya akhirnya ini agak kesulitan. Tapi ini belum ada keputusan. Karena perkuliahan kita adalah nanti bulan Maret ya, insya Allah nanti pertengahan Februari kita ada informasi lebih lanjut, yang pasti adalah ya surat pengumuman ataupun edaran yang jelas yang ditandatangan rektor ya, tidak bentuk lisan. Jika mendengar lisan dan sebagainya tidak jelas dasar hukumnya, sebaliknya jangan dulu diterima, ditelan bulat
bulat, ya tanyakan sajalah kepada yang bersangkutan. Nah, kalau mahasiswa baru dalam kegiatan ini bisa menanya ke DKM, bisa menanya ke Ketua Hima, bisa menanya ke Ketua BEM pun dari kemahasiswaan dari mahasiswa nanti atas dasar apa yang sudah ketentuan dalam proses penilaian. Baik, dan demikian juga buat para panitia yang harusnya sekarang sudah mengikuti ini berbarengan, anggaran penulisan akhir, termasuk juga ada kegiatan praktek lapang. Nah, sebagai informasi saja, kelihatannya PL pun untuk tahun ini itu tidak akan ke lapangan. Mungkin akan dilakukan secara online. Dan kebetulan kegiatan ini koordinasinya adalah di bawah saya selaku Direktur Kemahasiswaan. Dan kita sudah sudah membentuk ya tim gabungannya nanti bersama-sama dengan para Direktur Prodi dan juga Direktur Akademik. Jadi kelihatannya ini lebih banyak pada tadi literasi ya. Jadi lagi banyak melakukan pengabdian melalui data-data yang kami insya Allah akan siapkan ya untuk para ini. Ya. Tetap ini grup ya. Hanya mungkin apakah nanti secara heterogen digabung seperti dulu ataupun nanti tidak, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Barangkali itu sebagai informasi ya gitu ya. Nah kemudian yang ini kaitannya dengan ini, semoga kegiatan ini bagi mahasiswa baru, bukan mahasiswa baru, panitia juga sama, untuk misalkan ya melakukan mawas diri terhadap apa yang kita lakukan sendiri. Kalau yang saya yang amam, pemahaman tentang agama jauh lebih tinggi Pak Abdul Hakim gitu ya. Tapi intinya saya jadi ini ya, bagaimana kita itu melaksanakan rukun agama. Pertama adalah yang diawalinya adalah rukun iman, barangkali dalam filosofis keilmuan itulah merupakan ontologinya yang pertama kali adalah itu. Dan sebagai kita yang gunakannya adalah rukun 6 itu ya. Saya tidak akan merangkai jelaskan itu. Saudara sudah dipastikan sudah tahu. Kemudian kan kita dalam menjalani kehidupan beragama tidak cukup dengan iman alias eling saja. Kan harus ditunjukkan dengan perbuatan. Makanya di sini ada rukunnya dalam rukun Islam, yaitu harus melaksanakan amal ibadah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Abdul Hakim, pembina mata kuliah ini. Itu adalah rukun Islam, di mana itu adalah untuk menuntun ketakwaan dan ketaatan selama beragama. Nah, kemudian tidak cukup hanya dengan kita melaksanakan rukun Islam saja. Tadi saudara Mbak Panitia ada menyebutkan, ya, nah, ilmu tanpa amal ibadat, pohon tanpa berbuah, ya sama dengan beribadah pun demikian. Artinya apa? Buah daripada ilmu, ya itu adalah amal. Nah, sehingga di sini selain rukun iman, rukun Islam juga adalah rukun insan. Ya. Nah, di mana rukun insan itu adalah merupakan perilaku manusia yang baik, benar, dan bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini adalah tidak cukup dengan amal bidatu. Apa hasilnya? Artinya di sini kita dalam berinteraksi, ya sesama manusia berinteraksi dengan menciptakannya. Jadi amal baik, bagus dan benar itu di mata Allah, di mata Khalik dan makhluknya. Makhluknya yaitu ada manusia, ada hewan, dan juga ada pepohonan. Tidak semata Tuhan menciptakan hewan dan pepohonan selain untuk kepentingan manusia. Hanya sejauh mana manusia itu memanfaatkan hewan dan pepohonan yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sesama makhluk khususnya dengan manusia, ada dirinya dan juga ada orang lain. Sebagaimana kita menjunjung nilai-nilai selama dalam beragama itu, ya dalam buahkannya adalah dalam amal, yaitu menjalin hubungan yang baik. Ya, jadi saling menghargai, ya, saling mendorong. Jadi selama kita juga menjunjung tinggi nilai manusiawi, adil dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan saja dari kegiatan mentoring itu adalah membuatkan sesuatu yang berguna bagi para mahasiswa IKOPIN
khususnya yang beragama Islam, pada saat mengikuti proses belajar mengajar di IKOPIN, nah, harapannya adalah ini merupakan benteng bagi lembaga dalam pengendalian mahasiswa, yang terutama adalah musuh kita adalah setan, ya, setan yang ada di dalam narkoba, pelecehan seksual, kekerasan, dan lain sebagainya. Yaitu ciptakanlah dengan ilmu pengetahuan yang saudara pelajari selama ini, yaitu untuk menjaga iklim yang kondusif di antara sesama manusia, ya mahasiswa yang ada di IKOPI. Jadi pertama ini adalah benar juga harus menurut pikiran, di mana pikiran landasannya adalah rasional, disebut rasional adalah bisa dipergunakan, ditanggungjawabkan secara hukum, gitu ya. Ya, kemudian baik juga adalah kadang-kadang menurut perasaan, merasa hati yang lebih didasari landasan dalam keyakinan hidup beragama, yaitu tadi dikatakan adalah bagi Muslim, Quran adalah sebagai landasan untuk kita bertindak, baik ucapan maupun perilaku kita sehari-hari. Ya betul, cuma karena benarnya menurut pikiran kita, baiknya benarnya menurut pikiran seseorang, baiknya menurut hati dan keyakinan seseorang, juga kita harus sama-sama benar dan baiknya untuk dia orang lain. Nah, disitulah kita tidak perlu dan tidak mencari mana yang benar, yang mana yang salah, tapi kita berlomba dan berbuat mencari yang baik, yang benar, dan betul di mata Allah dan maupun olehnya. Barangkali itulah saya ucapkan selamat, ya. Semoga ini menjadi buah yang bagus, dan ini bukan akhir, tapi adalah awal dari saudara untuk tunjukkan. Dan mudah-mudahan ya Allah mengabulkan kita cepat untuk bertemu, bertatap muka. Dan kebetulan saya pun sudah kangen dengan kalian angkatan 2020. Ya, mungkin tahun inilah saya belum mengenal secara langsung. Insya Allah hati dan rasa ya saudara sudah ada di hati saya, terutama kelas A dan kelas B ya. Demikian ya. Terima kasih ya sekali lagi atas perhatiannya dan kesempatannya, dan mohon ya maaf yang sebesar-besarnya jika ada dan kata dan ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian saya akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Arifin yang sudah menyampaikan sambutannya sekaligus menutup acara mentoring agama Islam ini yang sudah kita laksanakan dalam 1 semester ini. Alhamdulillah. Ya, tidak terasa ya teman-teman, 1 semester sudah kita lewati bersama-sama dalam mentoring agama Islam ini. Nah, meskipun dalam kondisi online kita tidak pernah bertemu secara langsung, semoga apa yang kita dapatkan di mentoring agama Islam ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya itu langsung saja ke materi yang ditunggu-tunggu nih, acara inti kita, yaitu ada penyampaian materi dari Dr. Gamal Albin Syahid. Nah, untuk kelancaran acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Fikar Aulia Muhammad. Dipersilakan. Tes, suara saya terdengar, Kang? Iya, terdengar, Kang. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada Kang Amar selaku MC yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan susunan acara pada pagi hari ini, yakni rangkaian acara yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, yakni akan ada penyampaian materi dari pemateri kita pada pagi hari ini, yang tentunya sangat menginspiratif. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Bapak Dr. Gamal Albin Syahid.
Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyapa teman-teman semua di sini. Selamat pagi, ahlan wa sahlan. Luar biasa sekali, sudah hadir sekitar 150 peserta yang antusias walaupun di hari Minggu, namun tetap mau untuk ikut acara penutupan ini dan siap untuk menerima materi yang akan diberikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya mungkin ya, supaya kita lebih kenal dan juga lebih mengenal pemateri kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit membacakan profil beliau. Dr. Gamal Abin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial yang di masa kuliahnya, Dr. Gamal Abin Said ini telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia dan juga menjadi founder dari Garbage Clinical Insurance atau klinik asuransi sampah, aplikasi InMed, dan juga siapapeduli.id. Selain itu, beliau juga merupakan pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRH, The Prince of Wales Young Enterprise 2000, Bridge, Inggris, dan Unilever. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari berbagai mancanegara mulai dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Abin Said juga masuk satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Dr. Gamal Abin Said juga hingga saat ini aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, apakah Dr. Gamal, Bapak Dr. Gamal sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom meeting ini? Baik, nampaknya belum ya. Mungkin teman-teman semua tentu merasa sangat bersemangat untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan, yang bertemakan dengan Muslim dan peradaban, bagaimana menjadi sebaik-baiknya manusia di masa kini dengan Quran dan akhlak Muslim. Masya Allah sekali, ini tema yang sungguh sangat relate dengan bagaimana kita yang sebagai seorang Muslim hidup di zaman yang penuh dengan rintangan, penuh dengan hal yang berbeda dari zaman ketika dulu Rasulullah SAW diutus, namun kita juga harus menjadi Muslim yang sebaik-baiknya bagaimana zaman di mana kita berada. Baik, mungkin juga diingatkan kembali buat teman-teman semua, nanti akan ada sesi tanya-jawab, maka teman-teman semua untuk menyiapkan pertanyaannya apabila ada yang ingin ditanyakan, dan juga nanti akan diberikan kesempatan untuk teman-teman semua menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan 3 pertanyaan terbaik nanti insya Allah akan saya bacakan dan akan disampaikan kepada Pak Dr. Gamal. Juga diingatkan kembali untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk menonaktifkan mic-nya karena memang tidak bisa diaktifkan ya. Namun walaupun seperti itu harus tetap bersemangat untuk mendengarkan dan juga mencatat tentunya, mengambil hikmah-hikmah dan juga pelajaran yang bisa diambil dari materi pagi hari ini, yang tentunya akan sangat menginspiratif dan juga memotivasi. Dan juga agar menyiapkan diri, baik juga fisiknya maupun jiwanya maupun hatinya gitu. Karena ada aja kalau misalnya nih teman-teman semua yang memang fisiknya sedang ada di sini, cuman kadang pikirannya lagi kemana, atau mungkin pikirannya masih rebahan lagi ada di kasur nih. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, harus siap secara jiwa dan raga menerima materi supaya maksimal seperti gelas kosong yang siap untuk diisi air oleh pemateri kita pada pagi hari ini.
Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Ini dia pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Gamal, yang akan menyampaikan kepada kita materi mengenai tema kita pada hari ini, yakni Muslim dan Peradaban, menjadi sebaik-baiknya manusia di masa kini dengan Al-Quran dan akhlak Muslim. Ya, baik, kepada Bapak Dr. Gamal sudah siap, Pak? Siap-siap, dengan senang hati. Siap, mangga kepada Pak Dokter kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan awali dengan sebuah salam yang mengingatkan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah orang-orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kan yang telah memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman. Karena tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin tidak mengenal Allah, tapi dengan rahmat dan karunia-Nya Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang bisa merasakan manisnya dan lezatnya iman. Dan tidak lupa kita syukuri kesehatan kita ya, di mana 100 juta orang sudah terinfeksi COVID sekarang dan jutaan orang sudah meninggal dunia. Dan tidak lupa juga kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan kedua orang tua kita. Dan terima kasih nih buat kawan-kawan semua ya, khususnya Rika sudah menunggu untuk kita bisa berdiskusi di pagi hari dan sudah dengan rendah hati meluangkan waktunya di pagi hari ini. Saya hari ini akan berbagi beberapa poin ya. Pertama, role model kita dalam konteks pemuda muslim yang itu bisa menjadi rujukan kita bersama. Lalu kedua adalah bagaimana ya teman-teman bisa mengaktualisasinya dalam konteks saat ini dengan sebuah kontribusi, prestasi, dan yang ketiga bagaimana kita mampu membangun kebermanfaatan yang itu lebih luas lagi di masa-masa mendatang. Saya akan awali dengan satu kisah yang semoga kisah ini adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam kehidupan saya. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Ini merupakan sebuah kabar gembira, bisyarah bagi kaum muslimin, karena salah satu pusat peradaban terbesar akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Konstantinopel itu kota yang luar biasa. Dia terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan,
Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya itu dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel ini sampai Raja Prancis Napoleon Bonaparte itu mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kota. Nah, ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menarik. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini menginspirasi banyak orang yang membebaskan Konstantinopel. Tercatat dalam sejarah, Abu Ayyub Al-Ansari di usia 80 tahun, beliau membawa pasukannya dan beliau meninggal di medan perang dan minta untuk jasadnya dikuburkan di kaki terdepan pasukannya. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik gagal, khalifah yang termasyhur juga ya, Harun al-Rasyid gagal, Sultan Bayezid I gagal, Sultan Murad II gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan dalam hatinya untuk membebaskan Konstantinopel. Dikumpulkanlah 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama perang, disebut pasukannya Janissaries. Lalu untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, dan dilindungi parit sepanjang 7 meter, Muhammad Al-Fatih menciptakan senjata yang bisa melemparkan peluru yang beratnya 700 kg. 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja. Kita pulang saja dan kita serang di lain waktu. Tapi apakah Muhammad Al-Fatih menyerah? Tidak. Apa yang dilakukan seorang pemuda berusia 21 tahun ini? Riwayat lain mengatakan 23 tahun. Jadi, kunci pertahanan Konstantinopel itu karena lautannya dikelilingi rantai, sehingga kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil. Jadi bayangkan, 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Dan akhirnya Yilmaz Osuna di dalam kitabnya Osmani Tarhim mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih mengubah bumi menjadi lautan dan menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang agung. Akhirnya 29 Mei, Konstantinopel dibebaskan melalui tangan Muhammad Al-Fatih. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa membuat seorang pemuda bertahan 52 hari perang dan membuktikan sabda Rasulullah 825 tahun setelah sabda itu disampaikan? Keesokan harinya, Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukannya itu sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Lalu beliau minta seluruh pasukannya berdiri. Beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib semenjak akil balik? Silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Pertanyaan kedua, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat rawatib semenjak akil balik? Silahkan duduk. Sebagian pasukannya mulai duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang meninggalkan sholat malam semenjak akil balik? Silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Mungkin Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa dulu pernah hidup seorang pemuda yang menjaga kedekatannya dengan Allah dan Allah berikan keberhasilan dalam kehidupannya. Suara saya jelas, Mas Fikar? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan coba masuk gimana teman-teman mengatur strategi ya dalam konteks profesional untuk bagaimana bisa mengambil peran-peran strategis di kemudian hari. Jadi ada 4 hal yang perlu teman-teman siapkan saat ini. Apa itu? Satu adalah kompetensi. Jadi kompetensi itu penting, membuat teman-teman rise above the crowd ya, keluar dari kerumunan orang karena punya satu keahlian khusus. Jadi harus menjadi high elite of intellectual kompetensi. Tapi kompetensi nggak cukup. Setelah kita punya kompetensi, kita harus membangun sebuah portofolio atau karya nyata, apapun itu. Mau di bidang entrepreneur, di bidang sosial, community development, community empowerment, teknologi, aplikasi digital, social movement, content creation, atau apapun. Tapi buatlah sesuatu yang nyata sebagai pengejawantahan dari kompetensi yang teman-teman miliki. Karena hari ini, portofolio itu adalah kartu nama terbaik yang kita bisa buat.
Dan yang ketiga, teman-teman meraih prestasi, pengakuan oleh organisasi formal ya, baik dalam ataupun luar negeri terhadap kapasitas dan karya yang teman-teman hasilkan. Dan yang keempat adalah pengakuan publik, kepercayaan masyarakat kepada kawan-kawan semua, baik dalam konteks kapasitas kompetensi ataupun portofolio dan prestasi. Jadi jangan terjebak mencari pengakuan publik, tapi tanpa menyiapkan kompetensi dan portofolio. Kalau kita sudah punya kompetensi, portofolio, prestasi, maka pengakuan publik akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau saya ingin sampaikan, jadi orang itu low profile, high profit, high impact ya. Jangan kayak kebaikan sekarang, high profile, low profit, low impact. And don't try to impress people, but focus to impact people, because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi fokuslah pada dampak, bukan penilaian orang terhadap kita. Sehingga dengan demikian kita akan kokoh dalam konteks pemikiran kita untuk menyelesaikan dan mencapai misi kita. Jadi jangan terjebak dalam penilaian orang terhadap kita ya, pujian, hinaan, cacian, makian, prestasi ya. Pujian ya, itu semua mungkin akan hilang, tapi karya nyata yang kita hasilkan itu akan terus ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi namanya ada istilahnya eminent dan prominent. Eminent itu contains the idea of respected. Ketika teman-teman punya satu keahlian khusus, itu eminent. Nah, prominent itu ketika the idea of being well known and important. Contoh teman-teman punya karya, ide nyata yang diakui publik ya, itu adalah prominent. Nah, sekarang kita butuh keempatnya. Kita rindu kawan-kawan, anak muda seperti kalian ya, yang punya karya nyata, punya prestasi, lalu menampilkan keindahan Islam lewat peran dan kontribusinya. Coba, jadi banyak hal yang teman bisa lakukan untuk itu ya, baik dari sisi membangun aktif di organisasi, lalu sains ilmiah, entrepreneur dan lain sebagainya. Tapi saya mau tarik satu konklusi. Coba lihat nama-nama rumah sakit di Indonesia, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo. Itu nama dokter bukan yang karena asetnya banyak, tapi karena dedikasi yang akhirnya memaksa sejarah bertepuk tangan. Gitu. Oleh karena itu saya sampaikan, orang itu nggak peduli kok seberapa hebat kayak pintarnya kita. Tapi yang mereka berikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Kita mampir di bumi ini macam-macam. Ada yang mampir 70 tahun, kalau di Indonesia rata-rata 72 tahun ya. Ada yang 60 tahun, 40 tahun, 80 tahun gitu. Tapi ada yang ketika dia mampir di muka bumi ini ya, hidup, dia mampu membangun legasi besar yang akhirnya memberikan kontribusi, membangun amal jariah yang memiliki daya keberlangsungan yang lama. Oke, nah sekarang saya akan coba masuk ke pengalaman saya pribadi sebagai referensi dan portofolio buat teman-teman. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan untuk membuat karya adalah menemukan potensi diri terbaik yang teman-teman miliki. Gimana caranya? Ada dua teori yang teman-teman bisa pakai. Pertama, true calling atau divine calling. True calling atau divine calling ini melihat tiga hal. Pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermanfaat. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu lebus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Kedua, teman-teman bisa melihat teori Ikigai. Ikigai ini adalah salah satu teori paling populer di Jepang. Kalau teman-teman baca banyak literatur tentang purpose of life, akan sampai pada teori ini. Dia melihat 4 hal. What you love, what you are good at, what you can be paid for. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan menghasilkan. Kenapa ini penting? Kalau teman-teman mengerjakan sesuatu yang disukai, kuasai, tapi tidak dibutuhkan dunia, kita merasa useless hidup kita. Kalaupun kita sukai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak kuasai, kita nggak punya pencapaian yang luar biasa. Kalaupun kita kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak sukai, kita nggak menikmati prosesnya. Kalaupun kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, tapi kita nggak menghasilkan, kita nggak bisa memastikan keberlanjutannya, kita nggak bisa meluaskan dampaknya, dan kita juga nggak bisa memberikan ketenangan kepada diri kita, kesejahteraan kepada orang-orang yang kita pimpin untuk menghadirkan sebuah kemampuan untuk memberikan kontribusi yang optimal. Nah, lihatlah 4 hal itu. Mungkin kalau kita ya, itu secara pemikiran harus menambahkan satu lingkaran dalam lingkaran ini, sesuatu yang juga baik buat akhirat kita, gitu. Sesuatu yang Allah ridhoi. Jadi lihatlah 5 hal itu. Sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, dan Allah ridhoi. Saya meyakinkan teman-teman untuk memulai dari sini. Jadi sebelum kita bicara banyak hal, me time, nanti selesai diskusi, teman-teman pikirkan apa sih yang sebenarnya teman-teman inginkan. Jadi passion itu penting memang. Passion itu kan anything that gets your mind flying and your soul. Pernah nggak sih kalian ngerjain sesuatu ini gue banget rasanya?
adrenalin kita rasanya di puncak, kita nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Dia tampak dari cara kita bicara menatap. Jadi jangan korbankan passionmu karena recehan rupiah. Tapi passion nggak cukup. Dia hanya irisan dari love and good at. Teman-teman butuh kombinasikan dengan mission, vocation, profession. Jadi keyword pentingnya adalah turn your passion into profit and impact. Nah, saya mau contohkan di pengalaman kami. Saya punya 3 inisiatif ya. Satu di bidang inspirasi buat anak muda, satu di bidang inovasi kesehatan, satunya yang wirausaha sosial. Contoh inspirasi. Saya suka inspirasi kawan-kawan. Saya sekarang menulis buku kelima dan saya betul-betul bagi saya inspirasi itu oke lah. Pilihan kata-kata bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang pesimis jadi optimis, egois jadi peduli. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari itu. Orang mungkin nggak pernah ketemu kita, tapi dia mendengar gitu apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Jadi saya yakin satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Dan karya itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, waktu itu saya ingin jadi inspirator sampai saya terbawa mimpi. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Sampai saya datang ke ruangan dosen saya. Saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator seperti dokter." Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Gamal Albin Said, Indonesia. Dari Narodный артист и голос Александр Пономарев. Saya bukan nari atau nyanyi, tapi berbagi inspirasi di sini, teman-teman. As a medical doctor, I think it's so not happen, and I must do something. Jadi saya diberi kesempatan berbagi di hadapan 25.000 peserta dari 150 negara, bahkan Anda sekarang sudah lebih dari 15 negara yang memberikan kesempatan saya berbagi inspirasi. Apa hal yang mau saya bagikan kepada kawan-kawan adalah karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passionmu dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Lalu kedua, saya membuat nama perusahaan yayasan di bidang inovasi kesehatan. Jadi kami punya misi open doors to access and break down barrier between health access and community because we believe that health is fundamental human right. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi di berbagai negara. Ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia, America, join us on the stage for the prize giving ceremony. Jadi kawanku semuanya, mau tahu cara instannya buat sukses? Mau tahu, mau banget nih? Nggak ada yang mau? Mau. Mau banget. Sayangnya nggak ada ya cara instan buat sukses. Jadi kamu harus mau naik tangga. Nggak ada lift buat sukses. Kamu harus mau naik tangga. Kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi tidak ada keberhasilan di masa tua yang didapatkan dengan kesenangan saja di masa muda. There is no room for mediocre, push to the limits. Jadi tanamkan dalam diri, kalau kamu nyaman, kamu nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Kapal yang berlaku di pelabuhan itu memang aneh. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Oleh karena itu nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi berbagai tokoh dunia ya. Dia mulai kerajaan Inggris, lalu sekretaris Amerika Serikat John Kerry, sampai Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa hikmahnya kawan-kawan? Kantor saya ini di Kota Malang, jauh dari media dari ibu kota. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Hikmahnya apa? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Nah, sekarang saya akan masuk ke 3 inovasi yang kami kembangkan, teman-teman, sebagai contoh buat kawan-kawan. Singkat saja. Yang pertama namanya Garbage Clinical Insurance. Ini kisah nyata seorang anak pemulung. Penghasilan ayahnya Rp10.000. Nama anaknya Khairunisa. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Menemani bapaknya memulung sampai 5 Juni, Khairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Kisah ini menjadi spirit dan motivasi bagi saya dan teman-teman untuk mengembangkan klinik asuransi sampah, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan.
Jadi what we have done is make the community mobilize their own unused resources to become fun and give it back to them as access. Jadi kami datang ke rumah warga, kami bilang Pak Bu tidak usah khawatir, sekarang bisa berobat di tempat kami gratis, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah di tempat Bapak Ibu ya, setiap senilai Rp10.000 setiap bulan. Bayangkan pasien bisa berobat, bisa operasi rawatan, tapi cukup membayar dengan kardus plastik. Dengan inovasi ini, kami ingin memberikan keterangan kepada warga, sehingga mereka nggak perlu khawatir ketika sakit mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan. Ini pendapat warga soal inisiatif yang kami kembangkan. Terus sakit dia sakit. Akan ceni sekarang dicoba pada anuan dia apa nyaman? Nyaman sampahnya. Nyaman kuliah. Nyaman liarnya sampah liar nyaman. I know I can sell my trash, so I collect. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kawanku semuanya, don't be rude with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Lalu sekarang perkembangan teknologi itu luar biasa, teman-teman. Terakhir sudah 175,4 juta orang pakai akses internet di Indonesia. Kita menghabiskan 7 jam 59 menit buat akses internet setiap hari. Jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri dan gunakan teknologi untuk menyerah di Indonesia. Dan yang berikutnya adalah siapdulu.id. Ini inovasi kami yang kedua. Singkat cerita, saya magang di rumah sakit. Malam hari saya jaga UGD, saya terima pasien awal unikmah. Seorang anak yatim piatu, patah tulang paha kiri ketika itu. Dia dirawat seorang bapak angkat tukang batu yang butuh biaya operasi itu 16 juta kurang lebih, belasan juta. Terus saya posting di Facebook saya. Besoknya banyak yang membantu teman-teman. Akhirnya semenjak hari itu saya minta saya bentuk tim untuk mengembangkan platform ya, crowdfunding pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media dan gerakan kerelawanan. Dan kami bersyukur ribuan pasien terbantu lewat platform yang kami kembangkan. Kawanku, tatkala mau berbuat kebaikan, mungkin kita berpikir kita sudah sibuk ya, atau kita sudah banyak masalah. Tapi kalau betul-betul berpikir dengan kesibukan, tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan itu pemberinya. Dan kalau kita berpikir hidup ini berat, tanamkan bahwa banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Bahkan salah seorang ulama itu menuliskan dalam kitabnya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah kau lapangkan. Oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Dan yang ketiga kami mengembangkan InMed, yaitu platform ini ya untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Awal mula sederhana, kami mencoba menghadirkan satu versi pertamanya, Dominika namanya, untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali.
Suatu ketika Widika datang dan bicara sama keluarga sekitar. Dan kami berbicara tentang kondisi saya. Widika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Widika telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang saya punya harapan untuk Lalu kami kembangkan versi berikutnya teman-teman, Integrated for Development One Stop Service for Healthcare. Namanya INMED dengan telemedicine, home care, integrated crowdfunding, dan lain sebagainya. Tapi itu sedikit referensi dari inovasi yang kami kembangkan buat kamu-kamu. Tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager. Nah, ini beberapa inovasi di luar yang bisa jadi contoh buat kawan-kawan. Kawan saya di India mengembangkan bambu gelang untuk mengukur suhu bayi baru lahir ya, karena 32-85% mengalami hipotermia. Lalu ini di Denmark, saya ketemu dia mengembangkan Zipping. Ini semacam drone untuk menjatuhkan kebutuhan kesehatan dengan parasut pada titik yang ditentukan. Jadi dia bisa mengirimkan kantong darah, obat-obatan ya, cukup dengan parasut melalui drone ini, lalu drone bisa kembali ya, sehingga bisa cepat, efektif, dan efisien. Dan lain sebagainya. Dari mereka saya belajar kawan-kawan. Empathy is the connection that leads to innovation. Empati yang terus membuat kita bisa berinovasi. Tapi itu cukup menjadi contoh. Yang paling penting adalah teman-teman semua. Apa yang mau teman-teman mulai, apa karya yang mau teman-teman hasilkan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke 3 mindset penting yang perlu teman-teman tanamkan. Jadi pertama adalah harus keluar dari comfort zone. Jadi jangan terjebak dalam kenyamanan. Kita harus stay hungry. Jadi success is not final, failure is not fatal. Ya. Jadi betul-betul tanamkan bahwa kita harus keluar dari comfort zone, masuk ke fear zone, learning zone, growth zone. Pencapaian kita berhubungan ya dengan seberapa berat kita betul-betul struggling untuk apa yang kita capai. Jadi hidup ini sekali, jangan biarkan bagi kalian anak muda, ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ini berlalu gitu saja tanpa karya yang mempesona. Dan yang kedua, teman-teman harus punya growth mindset, jangan punya fixed mindset. Kalau orang punya fixed mindset, mudah menyerah, nggak suka mencoba hal baru, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, melihat kemampuannya sudah ditentukan ya, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Tapi kalau orang punya growth mindset, dia suka mencoba hal baru, suka tantangan. Dia menikmati tantangan, melihat kegagalan, bahkan kesalahan sekalipun, sebagai tempat dia belajar dan tumbuh. Orang yang punya fixed mindset, stuck macet, nggak tumbuh-tumbuh. Tapi kalau growth mindset, kita bisa tumbuh cepat melampaui orang seusia kita. Dan yang ketiga adalah keseimbangan antara critical thinking dengan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi nggak solutif ya. Jangan jadi generasi provokatif tapi jadilah generasi solutif. Jangan jadi haters dan lovers ya. Tapi jadilah orang-orang yang problem solver. Teman-teman harus punya orientasi bukan hanya judge idea, tapi juga generate solution pada saat yang sama. Kenapa ini penting? Karena problem solving itu irisan dari critical thinking dengan creative thinking. Saya mau sampaikan, anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita bagian dari Indonesia, bukan sekedar memberikan kritik. Solusi. Apalagi kalau teman-teman lihat rekomendasi buat Economic Forum sebelumnya ya, itu top 10 skill ya, 3 yang utama adalah complex problem solving, critical thinking, dan creativity. Baru bicara people management dan collaboration. Oke, dan sekarang kita moving, sebelum saya masuk ke value yang terakhir, value utama, kita masuk ke gimana teman-teman bisa memulai karya nyatanya. Oke, jadi gimana teman-teman bisa membuat sebuah karya apapun itu. Ini konsep
bisa teman-teman pakai dalam bidang apapun. Mau di bidang sosial bisa, di bidang dakwah bisa, entrepreneur bisa. Intinya adalah mewujudkan ide. Tantangannya apa? Pertama, kalau di survei ya keterbatasan sumber finansial itu yang utama ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau mulai karya, masalahnya di modal dan lain sebagainya. Tapi jangan ada alasan ya. Jadi jangan jadikan modal kambing hitam ya. Terus kalau teman tanya, dok saya punya ide nih, gimana caranya saya dapat dana? Satu, syukur-syukur punya dana pribadi. Kita bisa pakai tabungan kita mungkin walaupun kecil atau sudah besar. Ya. Atau kita bisa dana dari orang tua, kerabat, keluarga, kakak, dan sebagainya. Kalau nggak ada, bisa ikut bisnis competition. Ada ribuan di luar sana yang teman-teman bisa ikuti. Ada juga crowdfunding. Sekarang banyak platform ya, seperti teman saya mengembangkan ada Global Sodako, Etis Group, ada juga Kita Bisa, ada Simply Giving, dan lain sebagainya. Crowdfunding urunan, kalau crowdfunding untuk non-profit ya salah satunya ya. Ada juga crowdlending. Jadi crowdfunding itu ada 4 tipe. Ada yang social crowdfunding, ada yang reward crowdfunding, ada yang ini ya bisnis ya sifatnya ya, crowdfunding, ada yang equity ya. Bahkan sekarang mulai tren saham pun urunan lewat platform digital. Jadi teman-teman bisa pakai ada namanya capital boost dan banyak yang sudah pendekatan syariah juga ya. Jadi crowdlending itu urunan tapi dana publik. Ada juga inkubator, kami punya contohnya impact inkubator. Bisa juga angel investor, orang yang invest atau venture kapitalis perusahaan yang investasi. Jadi dan kami membuktikan teman-teman, kami di Indonesia Medica kita reach puluhan pendanaan dalam dan luar negeri ya dari berbagai inovasi yang kami kembangkan. Jadi jangan lagi jadikan keterbatasan modal sebagai pembenaran ya atau alasan kita nggak memulai inovasi. Lalu kedua, teman-teman pelajari cara membuat pitch deck. Pitch deck itu sederhana ya, slide 10-15 tentang ide gagasan kita. Tuangkan secara simpel. Mulai bicara tentang apa sih misinya teman-teman membuat inisiatif itu, apa sih masalah yang mau teman-teman selesaikan, apa solusi yang mau teman-teman hasilkan, apa masalah, apa solusi yang ada sekarang, kenapa solusi yang ada sekarang nggak menyelesaikan masalah, apa kelebihan solusi teman-teman dibandingkan solusi yang ada sekarang, lalu penerima manfaatnya siapa, kalau di sosial beneficiaries ya, kalau di bisnis market atau customer-nya siapa, lalu proses social impact-nya ya, apa sih yang mau teman-teman capai, indikator keberhasilannya apa, lalu bagaimana bisa mencapai itu. Dan lain sebagainya, termasuk proyeksi keuangan dan profil. Oke, nah berikutnya kita masuk ke memulainya ya. Jadi starting ini yang paling penting. Apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti itu jadi omong kosong kalau teman-teman nggak implementasi itu. Jadi pertama, use what you have, do what you can, start where you are. Ya, jadi tidak ada ide, tidak ada karya yang sempurna sejak awal dimulai. Tidak ada inovator yang sempurna sejak awal memulai ide. Jadi kenapa? Jadi idenya pun pasti berubah menjadi lebih baik. Inovatornya pun belajar. Jadi tidak ada ide yang sempurna sejak awal dikembangkan. Inovator belajar, ide tumbuh menjadi lebih baik. Oleh karena itu tugas kita adalah segera memulai. Terus belajar, konsisten pada misi dan memastikan keberlanjutannya. Lalu lihatlah, problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan ide itu murah, teman-teman, merealisasikannya yang mahal ya. Seberapa sering kita punya ide malah nggak terrealisasi kan? Lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Dan kita berakhir praktis di kamar-kamar kita dan berbangga punya ide itu. Oleh karena itu ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Dan lain sebagainya ya. Tentu perlu validasi ide, baca bukunya Eric Ries tentang Lean Startup, Design Thinking ya, untuk membuat kita menguji asumsi kita, mendefinisikan ulang masalah, dan membuat solusi baru, dan lain sebagainya. Dan tim ini penting teman-teman. Apapun yang teman-teman hasilkan ya, bangun dalam kehidupan ini, kalau kita nggak bisa sendiri. Innovation is not single breakthrough. You can invent alone, but you can innovate alone. You can innovate alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 6 nilai yang utama, kawan-kawan. Ini contoh ya. Lee Hyun Hyung, ahli waris keluarga Samsung, sahamnya 1,73 triliun ya. Kaya, tapi usia 26 tahun dia bunuh diri ya. Jadi bukti nyata uang nggak cukup buat membahagiakan. Adolf Merkel, orang terkaya nomor 5 di Jerman juga bunuh diri. Gesturio Vargas, presiden Brasil juga bunuh diri.
lalu ya Michael Jackson, Marilyn Monroe, berdosis obat antidepresan dan lain sebagainya. Jadi uang, popularitas, ya, apalagi jabatan ya itu tidak cukup membahagiakan. Kita butuh lebih dari itu, kawan-kawan. Yang pertama kita butuh keikhlasan dan pengorbanan. Jadi nikmat hidup itu akan kau rasakan saat kau berlelah dalam kehidupannya, saat kau bersibuk-sibuk dalam kehidupan. Kalau kiai saya dulu tuh ngajarin ikhlas itu kayak tukang parkir, mobilnya banyak tidak pernah sombong, diambil sampai habis juga nggak pernah marah, ya. Ikhlas terus. Yang kedua pengorbanan. Jadi ada satu penelitian tahun 60, itu penelitian bertahun puluh tahun ya, masuk di jurnal-jurnal internasional. Namanya delaying gratification. Jadi konsepnya begini, saat itu anak-anak dikumpulkan, dimasukkan ke satu ruangan. Mereka ditawarkan, kalau mereka nggak makan permen ini, mereka dikasih permen. Kalau mereka nggak makan permen itu 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan. Mereka memilih makan 1 permen dibandingkan bertahan sejenak supaya bisa makan 2 permen. Lahirlah teori itu, delaying gratification. Kemampuan kita mengatur siklus ketidaknyamanan untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Teori ini dipakai di bidang apapun bisa. Mau jadi entrepreneur, itu melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak mampu dapatkan. Surga pun dikelilingi hal yang tidak disukai manusia. Bangun jam 2 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Kalau masuk neraka kan bangun jam 8, bersenang-senang dalam kehidupan. Tapi rasa cinta kita kepada surga itu mengubah. Hal-hal yang awalnya kita sukai mungkin menjadi kita tidak sukai, atau rasa kita akan mengubah hal yang kita sukai menjadi kita benci. Dan yang kedua, visioner, teman-teman. Never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process. Jadi jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari. Pegang visi, percaya pada proses dan visi yang akan menarik kita. ช่วยกันค่ะมีจอป้อนแบงค์ค่ะ ทราบพี่จะเอาเงินไปทำอะไรครับ Ini orang merampok bank. Ditanya sama manajer banknya, what will you do with the money? Nggak tahu dia ya. Tadi kita mungkin menertawakan merampok itu kan. Bagaimana dengan kita ya? Sudah mondar-mandir sekolah rumah berapa tahun? Apa yang dicari gitu? Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam. Tapi mobil Formula One 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat kita mencapainya? Dan yang ketiga, teman-teman harus punya komitmen. Setelah kita punya visi, kita komitmen dengan visi kita. Saya mau berbagi kisah tentang seorang ibu. Ibu ini usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Di usia 46 tahun, bukan ambil S2, S3, tapi ambil D1 ilmu tafsir. Sampai anaknya itu bilang, mami sudah tua, mau apa kuliah lagi? Beliau mengatakan, mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, beliau bertanya, nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Nah, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi, mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya anaknya masuk berbagai global listing internasional. 50 most impactful social innovator, 30 under 30 the green generation. Siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya, kawan-kawan semua ya. Jadi orang tua saya ini sudah berbuat banyak hal buat saya. Ayah saya itu jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di kedokteran. Lalu saya ingat kelas 3 SD, ada tugas ketik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Ayah saya bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya itu ngetik mulai malam sampai pagi. Termasuk satu momen mahal dalam kehidupan saya, kawan-kawan. Ketika jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos 1 di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Akhirnya saat itu saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi ayah saya menghampiri, ibu saya menghampiri. Saya saksikan wajah kebahagiaan dari kedua orang tua saya. I had something like for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja kan. Betapa banyak kita di diskusi kali ini ya, itu menyaksikan dengan mata kepala kita, orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan. Supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bekerja lebih baik, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu. Dan membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan kedua orang tua kita. Kawanku semua, kenapa Allah nggak meletakkan surga di kaki para ulama besar? Tapi Allah lebih memilih meletakkan surga di kaki ibu-ibu kita. Oleh karena itu kawanku, jadikan keinginan membahagiakan kedua orang tua, itu motivasi.
yang membuat kita belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang keempat adalah produktif. Your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Jadi tanda baiknya seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Ini contoh seorang anak tanya sama bapaknya, Pak, apa balon hitam juga bisa terbang? Dijawab sama ayahnya, nak, bukan warna balonnya, tapi isi balon yang membuatnya bisa terbang. Jadi sama, terbangnya balon nggak peduli warnanya apa. Berhasil kita nggak peduli. Mau kita dari desa, dari kota, kondisi keluarga kita seperti apa itu. Jadi jangan pernah jadikan bakat keluarga sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan kita hari ini. Kalau teman-teman bilang saya nggak berprestasi karena saya punya banyak masalah, karena saya sakit, karena saya punya lahir di keluarga penuh keterbatasan. Contoh Jenderal Sudirman, paru-parunya tinggal 1. Pak Karno bilang, sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit ya. Alexei Romanov, pianis di Rusia. Lalu itu pianis tanpa lengan. Liu Wei itu juga seorang pianis dari Beijing ya, tanpa lengan. Di Indonesia Sabar Subadri, pelukis tanpa lengan. Di Amerika Helen Keller, politisi, penulis, tokoh ya, tunanetra dan tunarungu. Jadi mereka punya lebih banyak alasan dibanding kita untuk tidak meraih apapun dalam kehidupannya. Tetapi mereka memilih untuk melihat apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka miliki, dan mereka bekerja keras hingga mereka mencapai keberhasilan yang bahkan melampaui orang-orang yang dilahirkan tanpa keterbatasan seperti mereka. Dan yang kelima, seimbang teman-teman. Tawazun. Lalu keenam, meaning, makna. Buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat? Berapa banyak di antara kita mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Jadi saya mau contohkan Warren Buffett ini menyerahkan 80% kekayaannya senilai sekitar waktu itu 300 triliun, sepertujuh APBN kita saat ini. Lalu kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus sampai sekarang punya jadi berkembang dipegang Raja Turki Utsmani, diserahkan ke Kerajaan Arab Saudi. Sampai hari ini masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan. Ada rekening di bank atas nama lembaga wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun bintang 5 dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Di Indonesia kita punya contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bayangkan sekarang di Kemenak ada 27.000 pondok pesantren, ada ulama yang tercatat. Lalu 110 tahun lalu ada seorang kiai keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 176 universitas, 107 rumah sakit, 12 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Madalan dengan Muhammadiyah. Jadi bayangkan kawan-kawan, ketika kita berkumpul di sini, miliaran orang dikubur dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Oleh karena itu kawanku semuanya, jadikan ikhtiar-ikhtiar kita hari ini adalah upaya kita untuk memastikan amal-amal kita itu melampaui usia kita. Dan terakhir saya akan berbagi tentang satu kisah ini sahabat saya. Beliau dulu mahasiswa di Fakultas Kedokteran Brawijaya, aktif di banyak organisasi, termasuk beliau juga mengurus musola di fakultas kami. Masya Allah sekalian, 22 Januari tepatnya, saya menerima kabar bahwa beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk kontainer. Waktu saya dengar kabar itu, teman-teman, saya kabarkan pada teman-teman yang lain. Kawan-kawan tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andriana suara tilawahnya itu bagus kan? Gamal, ini Andriana suara callingnya itu bagus kan? Gamal, ini Andriana suara tilawahnya itu bagus kan? Jadi sahabat saya itu dikenal dengan kepandaiannya melakukan ayat suci Al-Quran dan hobinya memandangkan azan. Lalu bagaimana dengan kita? Kepintaran, kekayaan, jabatan, popularitas, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi kita betapa lalai kita mengingatnya, seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, sehingga kita mengutamakan dunia yang fana ini. Sekitar beberapa lalu kita kehilangan Syekh Ali Jaber. Itu memberikan hikmah besar buat kehidupan kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari akhir. Sekarang itu dunia nyata, akhirat terasa fana. Tapi nanti akan ada hari di mana akhirat itu nyata dan dunia itu menjadi fana. Oleh karena itu kawanku semuanya,
ada satu hal yang saya tanamkan ya buat diri, keluarga, dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan sempurnakan pertolongan. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu, tetaplah menjadi berjalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fikar. Ya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Gamal yang telah menyampaikan materi, inspirasi, dan juga sharing yang sungguh luar biasa. Motivasi kita pada pagi hari ini dan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab kepada teman-teman semua, Ikhwan Akhwat sekalian, yang memiliki pertanyaan boleh langsung dituliskan di kolom chat yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk pengirimannya ke all panelists dan attendance ya, supaya bisa terbaca juga oleh saya. Baik, sudah ada satu yang masuk. Kita kumpulkan dulu. Ada yang bertanya, boleh langsung dituliskan di kolom chat yang sudah disediakan. Ya, karena ini waktu juga, jadi nanti tidak akan semua disampaikan. Jadi hanya ada sekitar 2-3 pertanyaan terpilih dan juga tercepat yang akan saya bacakan dan disampaikan kepada pemateri pada kali ini Pak Dr. Gamal. Baik, buat teman-teman semua, mangga yang sudah memiliki pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom chat yang sudah disediakan. Ya. Mungkin karena ini baru ada satu, Pak Dokter mau langsung dijawab aja atau seperti bagaimana, Pak? Iya, boleh. Saya jawab dulu yang ada. Ya, baik. Jadi gini Pak, ada yang bertanya dari Dewi Mu'azzah. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, pada saat ini fenomenanya adalah banyak hal batil yang dinormalisasikan. Apakah kaum liberal Islam yang kadang tidak mau membawa Islam dalam suatu hal, apalagi istilah my body, my authority, sebentar ini terus scroll, my body, my authority, yang membuat manusia suka berbuat semaunya. Kadang kita takut mengingatkan karena dibilang ekstremis dan lain-lain. Lalu bagaimana seharusnya peran kita sebagai generasi muslim di zaman sekarang? Seperti itu, Pak. Oke. Sebentar ya. Iya, Pak. Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi saya mau ambil saya mau ambil dalam konteks 3 analogi ya. Dan 3 poin di situ nanti. Jadi yang pertama, pernah ada salah seorang pemuda kirim surat ke ulama di Mesir. Kurang lebih begini. Islam ini agama yang mulia, tapi kenapa sekarang Islam disudutkan, dihubungkan sama terorisme, radikalisme dan lain sebagainya? Dijawab ulama ini dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab. Yang salah satu babnya mengatakan karena orang-orang non-muslim ya atau orang-orang kafir akan berkorban lebih besar dibandingkan pengorbanan orang-orang Islam untuk agama mereka. Jadi kalau dalam konteks itu, saya sederhana aja berpikirnya selalu. Seberapa besar sih kita sudah berkorban dan berjuang gitu? Kan tugas kita itu kan berjuang semaksimal mungkin yang kita bisa. Contoh kita punya waktu 24 jam. Berapa yang kita pakai buat kebaikan? Kita punya uang, sudah berapa sih yang kita sedekahkan atau kita gunakan untuk perjuangan kebaikan tadi diyakini kebenarannya. Ya, jadi kita punya keilmuan berapa yang sudah kita gunakan untuk membantu
orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi itu poin pertama, lihat ke diri kita. Kalau kita selalu berpikir dalam konteks apa yang bisa kita lakukan, kita akan akhirnya punya orientasi untuk mampu menghadirkan kebaikan yang lebih gitu. Jadi tidak lagi terjebak dalam sebuah kondisi yang ada lalu bersifat utopis gitu atau menyalahkan situasi, tapi lebih dari itu akhirnya kita memilih untuk mampu melihat apa yang bisa kita kontribusikan dalam kehidupan ini. Itu poin pertama. Lalu kedua, kalau saya sih kalau menyambung yang tadi ya, dibilang apa ketika mau melakukan kebaikan dibilang ekstremis dan lain sebagainya ya. Gini, ada satu buku bagus nih. Bagus, mungkin teman-teman bisa baca sebentar. Saya coba kasih lihat. Kebetulan saya baru baca buku ini. Jadi sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Jadi ini buku bodoh, artinya begini kalau teman-teman baca. Bodo amat itu bukan berarti kita nggak peduli. Tapi kita peduli pada hal-hal yang pantas kita pedulikan. Contoh begini, misalkan dibilang sok alim, sok pahlawan, sok profesional gitu ya, dan lain sebagainya. Bagi saya itu adalah gelar-gelar kehormatan di akhir zaman. Oleh karena itu teman-teman harus punya, jadi memprioritaskan hal-hal yang kita pedulikan dalam hidup ini. Contoh ketika nanti teman-teman memulai karya pun ya, memulai inisiatif perusahaan, mungkin yayasan atau apapun, nanti akan ada kritik salah, ada kritik ya, hinaan, cacian. Saya sampai pada level ini kawan-kawan. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah berpikir ya, apa sih membuat orang itu merasa berat menghina kita, padahal dia belum ngapa-ngapain juga gitu kan. Jangan khawatir, kamu nggak sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya yang mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka menjadikan hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya yang mempesona dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi prinsip saya itu ya, nyinyirmu motivasiku ya kan. Bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu itu tanya, Mas ada lowongan kerja enggak? Nah, dalam konteks kontribusi keumatan ya, ideologis yang bisa kita hasilkan, harus punya orientasi begini. Jadilah sehebat mungkin, sekaya mungkin, seberprestasi mungkin, dan gunakan itu semua untuk sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Saya ambil contoh seperti prinsipnya Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi di akhir hidupnya, Umar bin Abdul Aziz itu membaca satu ayat persis ayat setelah Qur'an, yaitu surat Al-Qasas ayat 83. Itulah negeri akhirat yang kami sediakan bagi orang-orang yang tidak berambisi untuk menyombongkan diri di atas muka bumi dan menebarkan kerusakan. Nah, setelah itu beliau mengatakan apa? Jadi Umar bin Abdul Aziz itu terus menambahkan, beliau mengatakan, saya mempunyai jiwa yang ambisius. Tidak pernah jiwa saya sampai kepada satu kedudukan, sampai dia berambisi kepada kedudukan di atasnya. Dan sekarang jiwa saya sudah sampai pada satu kedudukan yang tidak ada lagi kedudukan yang melebihi itu. Dan sekarang jiwa ini tinggal merindukan yang tertinggi yang melebihi tingginya khilafah ini, yaitu surga. Karena saat itu beliau sudah menguasai sekitar sepertiga muka bumi, bahkan 2/3 atau 1/3 kurang lebih. Jadi itu gambaran teman-teman. Bagaimana teman-teman harus berpikir apa menjadi high elite. High elite itu 3. Kita sebutnya ketika kita punya otaknya berisi ilmu, tangannya berisi kekuasaan, dan kantornya berisi harta. Kalau teman-teman sudah punya orientasi demikian, akhirnya akan selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan. Setiap bangun tidur, kita tidak lagi terjebak dalam situasi ketidakberdayaan atas apa yang terjadi. Tapi kita akhirnya akan mencoba bekerja lebih keras untuk akhirnya memberikan kontribusi yang lebih besar. Bahkan kalau situasi semakin rumit ya, itu sebetulnya adalah momen yang sangat mengasihkan bagi sebagian orang. Karena di situ akhirnya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik ya kan, lebih banyak yang bisa dikorbankan, dan itu pun menguji kesetiaan kita kepada apa yang kita yakini. Tapi kita harus mulai think big, act small. Ini keyword juga. Jadi berpikir besar, tapi kerjakan step-step kecil itu secara disiplin. Mau bicara perubahan, tapi pagi ini bangunnya nggak jam 2, jam 3 ya omong kosong kita ya kan. Kita mau bicara masalah kontribusi sedekah yang besar, tapi kita nggak mencoba membangun kematangan finansial dalam diri. Ini semuanya tidak akan menjadi sebuah dampak yang besar. Jadi berpikirlah besar, tapi mulai eksekusi terus disiplin hari demi hari, dan kita akan menjadi sebuah akumulasi gitu, yang akhirnya mampu menghentakkan lewat kontribusi kita. Lalu mungkin poin, silakan Mas, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah menjawab tadi pertanyaannya. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Arwa Al-Sulaihi. Assalamualaikum.
Izin bertanya, jika kita ingin melangkah menjadi lebih baik dan menciptakan hal baru, namun terdapat beberapa keterbatasan yang membuat diri kita takut, hal apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya dan bagaimana cara menumbuhkan pemikiran grow mindset dalam diri kita? Seperti itu Pak Dokter. Oke. Jadi ketika ingin melangkah menjadi lebih baik dan menciptakan hal baru, namun terdapat beberapa keterbatasan yang membuat diri kita takut. Pertama gini, tentu harus confident, itu keyword pertama. Kalau kamu nggak percaya dirimu, gimana orang lain bisa percaya sama kamu? Tapi confident yang tepat, saya coba kasih rumusnya ya, kepercayaan diri yang pas. Supaya juga nggak overconfident juga. Jadi begini, kalau kita bicara kepercayaan diri itu kawan-kawan, ada 2 teori yang bisa teman-teman gunakan untuk itu. Pertama, jangan terjebak dalam imposter syndrome. Imposter syndrome itu kita merasa kita tahu sedikit, orang lain tahu banyak. Padahal nggak gitu juga. Banyak yang teman-teman, banyak yang ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu, orang lain pun juga demikian. Tapi jangan juga, dan perhatikan namanya Dunning-Kruger effect, ini penting. Jadi begini, kalau orang tahu sedikit, itu overconfident biasanya. Berarti nggak, orang buta bodoh dengan orang bodoh buta dengan kebodohan. Jadi kan ada orang tahu bahwa dia tahu, orang tahu bahwa dia tidak tahu, orang tidak tahu bahwa dia tahu, orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, kalau orang tahu sedikit overconfident, nggak bagus juga. Semakin dia tahu, semakin turun kepercayaan dirinya itu awalnya. Turun, sampai dia semakin tahu lagi, dia naik lagi kurvanya. Nah, jadi kita itu bisa menilai diri kita dengan tepat. Dan menilai orang lain dengan tepat. Ketika kita memiliki kompetensi keilmuan yang lebih banyak. Jadi saya yang sampaikan apa? Ada korelasi yang signifikan dan jelas gitu, antara penambahan kompetensi kita dengan ketepatan kita meletakkan kepercayaan diri kita dengan efektif. Jadi itu pertama, harus confident kita. Lalu untuk poin kedua yaitu dalam hal ketakutan nih, jangan khawatir. Contoh ya, saya practically ya. Kami tentu lihat kami berhasil puluhan kali ya mungkin di berbagai negara. Tapi kami juga gagal tuh ratusan kali. Jadi sudah biasa saya itu terima email ya, ngisinya unfortunately. Kayak puasa Senin Kemis. Tapi ini melihat itu sebagai hal yang biasa kan. Jadi saya mau sampaikan apa? Success is going from failure to failure without loss of spirit. Tapi coba teman-teman bayangkan, kalau dulu ya ketika aku memulai inisiatif itu saya berhenti. Betapa banyak ya rahmat karunia yang mungkin akan terlewatkan dalam kehidupan ini kan. Karena ketidakberanian saya memulai atau karena ketergesaan saya untuk mengakhiri apa yang sedang saya perjuangkan. Itu mungkin. Lalu ketiga, cara menumbuhkan pemikiran growth mindset dalam diri kita. Nah, ini poin bagus. Merubah mindset itu nggak gampang. Makanya mau merubah orang lain, buru-buru kita merubah orang lain, merubah diri kita aja susah kan. Tapi kita harus belajar bagaimana sejarahnya kita merubah dengan efektif ya. Gini, ini konsepnya kalau mau merubah mindset. Jadi ada sesuatu mindset, values, principle, ada practice tools. Ngerubah tools proses itu gampang. Kayak pagi ini saya meeting sama sekretaris tim ya, merubah hal teknis di kantor itu simpel. Tapi dampaknya itu dia technically juga. Ya, efektivitas efisiensi yang sifatnya praktikal. Merubah praktis ya, tata aturan dan sebagainya pun demikian. Merubah, tapi jadi kalau merubah tool proses itu gampang dan mudah. Merubah more visible, less powerful. Easy to change. Tapi kalau merubah mindset ini less dia susah dilihat. More powerful tapi powerful besar kita rubah mindset kita. Dan dia memang tadi susah dilihat, susah dirubah tapi dampaknya besar. Oleh karena itu kita harus consistently punya pemahaman metakognisi. Jadi metakognisi ini kita semacam melihat berpikir soal pemikiran kita. Lalu kita mengevaluasi itu. Contoh, kalau kita punya mindset yang tepat soal people management, kita akan bisa meng-empower banyak orang. Kita punya mindset yang tepat soal tadi ya, kontributif bukan kritis gitu. Kita pegang betul soal mindset creative thinking dan critical thinking. Kita akan menghasilkan banyak karya dalam kehidupan kita. Kita punya financial mindset yang tepat. Kita akan punya financial security dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita menata, dan itu memang berhubungan dengan ini. Sebentar, satu lagi. Berhubungan dengan data, information, knowledge yang kita miliki. Jadi wisdom kita hari ini itu adalah kenapa orang memutuskan sesuatu berbeda. Karena mungkin dia punya data, information, knowledge yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda. Sehingga kita harus memperkuat data, information, knowledge kita supaya kita lebih wisdom dalam memilih mindset-mindset yang tepat yang kita gunakan dalam kehidupan ini. Jadi itu keyword yang bisa teman-teman pakai bahwa memang merubah mindset susah, tapi memang harus dilakukan dengan memperkuat data, information, knowledge dalam diri kita.
Itu mungkin untuk jawaban pertanyaan kedua ya. Semoga bisa menjawab teman-teman. Terima kasih. Silakan Mas Fikar. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Dokter yang sudah menjawab pertanyaan yang kedua ya. Selanjutnya kita akan beralih ke mungkin pertanyaan terakhir karena waktu juga. Ada dari Ranti Purwanti. Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau bertanya bagaimana cara membangun pada diri para pemuda untuk bisa berkarya atau berinovasi pada zaman sekarang yang bisa dibilang cukup sulit Pak Dokter. Jadi kan mungkin kan zaman sekarang tuh memang dalam keadaan COVID, harus di rumah saja dan berbagai banyak halangan dan kondisi saat ini. Bagaimana Pak? Oke ya, jadi gimana bisa membangun anak-anak muda supaya mau berinovasi ya? Ya, oke, benar. Kita coba masuk ke situ. Kalau dalam konteks diri pemuda ya, orang di luar kita, itu kuncinya satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan. Saya kasih passwordnya teman-teman. Saya dulu ingin jadi inspirator. Yang undang itu cuma di Malang aja. Susah saya keluar Malang. Paling pernah saya ingat sekali diundang di Jawa Timur ya, di daerah Purwodadi, terus ke Lombok pernah. Tapi kata-kata inspiratif saya terdengar hambar saat itu. Begitu saya dapat penghargaan dari kerajaan Inggris, diapresiasi oleh berbagai tokoh dunia. Kata-kata hambar saya terdengar inspiratif. Jadi yang orang butuhkan itu apa? Bukti, proof itu. Jadi itu lebih kuat sebetulnya dibandingkan kita sibuk ya melantunkan kata. Jadi orang itu nggak peduli dengan apa yang kita katakan. Mereka itu peduli dengan apa yang kita kerjakan. Mereka itu fokuslah pada karya dalam konteks influence. Makanya kami di perusahaan punya ataupun di organisasi ya, saya punya value itu sederhana, inovatif, impact, inspiration. Membuat inovasi untuk menghasilkan dampak yang menginspirasi orang lain. Jadi untuk menjadi inspirasi itu adalah sebuah gelombang yang kita hasilkan. Itu tarikan besar yang kita hasilkan, tapi harus diawali oleh karya nyata, dampak yang luas yang bisa kita hasilkan. Lalu untuk membuat inovasi sendiri ya, kalau inovasi sendiri itu ada 3 ya teman-teman bisa belajar. Pertama need seeker, kayak Mac itu sebetulnya need seeker dia. Apple ya, dia lihat kebutuhan yang belum terpenuhi terus dia melakukan inovasi cepat di situ. Market leader kayak Samsung tipikalnya. Dia lihat kompetitor, tren pasar, lalu melakukan inovasi inkremental dengan cepat. Nah yang ketiga teknologi driver, tergantung kemampuan engineer-nya kayak Google itu tipikalnya teknologi driver. Dan inovasi itu bukan hitam putih. Ada namanya incremental innovation. Misalkan kami punya platform digital ya. Kami tambahkan satu fitur, itu inovasi inkremental. Arsitektural, contoh Zipline dipakai di Rwanda. Terus kita mikir, wah ini kayaknya lagi ada bencana di Kalimantan. Kita pakai di Kalimantan, Sulawesi gitu. Itu bagian dari arsitektural innovation, digunakan di market yang berbeda. Disruptif itu seperti mengganggu kemapanan sekarang. Sekarang mulai lahir telemedicine, lalu education, platform digital pendidikan, lalu platform digital di bidang apa? Tiketing ya, transportasi dan lain sebagainya. Itu kan mendisrupt kenyamanan yang ada sekarang atau kemapanan yang ada sekarang. Kalau radical innovation ya, ini bukan radikal ekstremis yang tadi ditanyakan ya. Maksudnya radikal ini adalah radical innovation ini perubahan yang signifikan. Dulu transportasi darat lalu transportasi udara. Nah itu perubahan yang sangat radikal. Itu adalah radical innovation. Itu gambaran untuk berinovasi. Tapi ingatlah teman-teman, penting buat memahami bahwa ide kita itu hipotesa. Hipotesa bisa benar bisa salah. Ada loh orang yang menghabiskan bertahun-tahun usianya untuk mengembangkan ide yang dia yakini ternyata gagal. Oleh karena itu penting buat teman-teman di awal itu memvalidasi ide, memverifikasi inovasi atau ide kita. Jadi bedakan antara invention sama innovation. Temuan kita, invention itu butuh entrepreneur untuk didukung menjadi innovation yang akhirnya bisa menghasilkan dampak yang luas. Oleh karena itu tadi di bagian apa namanya ini saya coba masuk sedikit. Verifikasi ide itu sederhana, tes contohnya. Kita keluar dari kantor kita, buat minimum viable product ya, buat produk minimum terus tes ke masyarakat. Kita ketemu langsung sama customer yang mau kita beri manfaat ataupun dampak. Dari minimum viable product baru kita dapat data information, kita iteratif prosesnya. Itu mungkin dan lain sebagainya. Dan mungkin saya masuk ke poin terakhir ya, Mas Fikar ya. Terima kasih sekali lagi buat adik-adik, saya benar-benar dari hati paling dalam ya. Saya anggap kali ini seperti adik-adik pemikiran ideologi saya ke depan. Dan saya betul-betul berharap kalian membuat karya gitu, meraih apresiasi lebih bahkan dari apa yang sudah kami upayakan dan raih hari ini. Dan saya ingin sampaikan 2 poin yang penting. Yang pertama, teman-teman, benar kita jangan pikir bekerja keras, ya, tapi juga jangan memberhalakan ikhtiar. Allah itu berwenang sepenuhnya memberhasilkan kita
dengan cara yang begitu indah, begitu lembut dan tidak pernah kita bayangkan. Allahu latifun bi ibadi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Jadi periksa diri kita. Kalau cita-cita kita belum tercapai, jangan-jangan badan kita ini belum pantas untuk kemuliaan itu. Dan yang kedua, kawanku semuanya, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi visimu. Terima kasih. Sedikit kesalahan sinyal. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Dr. Gamal yang sudah menyampaikan materi yang sungguh inovatif, sungguh memotivasi kita pada pagi hari ini. Masya Allah banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya dan juga pelajarannya, dan juga kita mulai terapkan dan juga kita mulai aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin sedikit menyimpulkan, walaupun Masya Allah sekali, banyak sekali tadi materinya, mungkin yang bisa saya ambil dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Gamal, tadi ya untuk menjadi mencontoh pada pasukan Al-Fatih yang tadi terbaik, itu ada 4 hal. Kita harus meraih kompetisi, portofolio, prestasi, dan pengakuan publik. Juga kita harus meninggalkan yang namanya dari comfort zone, dan juga mengembangkan yang namanya growth mindset dalam diri kita, bukan fixed mindset. Dan juga adanya critical thinking itu harus diiringi dengan creative thinking yang akhirnya akan menghasilkan problem solving. Dan juga mulai direalisasikan dengan bagaimana kita memulainya, startingnya, dan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Gamal. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Gamal yang sudah berkesempatan untuk meluangkan waktunya mengisi materi di acara penutupan mentoring pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bertanya, asertif, ikut serta mendengarkan dan juga berpartisipasi dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Baik, mungkin karena sudah di ujung sesi penyampaian materi, saya Fikar oleh Muhammad juga selaku moderator berterima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Saya serahkan kembali kepada MC. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Amar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustadz dan juga Kang Fikar yang sudah menyampaikan materinya dan sudah memandu kita dalam penyampaian materi tadi ya. Boleh kepada Ustadz diperkenankan boleh meninggalkan Zoom. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bakal ada pengumuman pemenang lomba-lomba di acara mentoring agama Islam ini. Nah, teman-teman pasti udah nggak sabar lagi ya, pengen tahu siapa aja nih yang menang dalam lomba-lomba di mentoring agama Islam ini. Nah, jadi kemarin kita sudah melaksanakan beberapa lomba. Yang pertama itu ada lomba poster. Nah, yang kedua itu ada lomba pidato dan ada juga lomba tuibon dan caption terbaik yang telah dilaksanakan saat pembukaan mentoring agama Islam ini. Nah, ini kita bakal lihat nih pemenang lomba poster. Lomba poster nih, kita lihat. Sudah nggak sabar, jeng, 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 jeng. Ya, jadi untuk lomba poster ini, pemenang pertamanya itu ada Firda Kurnia Rahman. Takbir. Ya, Masya Allah. Ya, selamat kepada Firda Kurnia Rahman dengan IG-nya itu Fkur dengan total nilainya itu ada 86 total skornya. Ya, selamat kepada Firda. Nah, yang selanjutnya ada Novianti Nur Laila sebagai juara 2 pemenang lomba poster dengan total nilai 83. Ya, selamat kepada Novi. Selanjutnya ada juara 3 poster. Ada Restu Rahayu dengan NRP C11
120045. Ya, selamat ya kepada Restu Rahayu. Nah, untuk pemenangnya nanti bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di poster. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pengumuman untuk lomba pidato. Nah, untuk lomba pidato ini yang juara 1 adalah Dewi Muazzah dengan total nilai 90. Ya, selamat kepada Dewi. Juara kedua lomba pidato ada Erga Fadilah. Ya, selamat kepada Erga. Jangan lupa untuk menghubungi panitia. Juara ketiga di lomba pidato ini ada Sela Nur Kolbia dengan NRPC 1200269 dengan total nilai itu 79,75. Selanjutnya ada juara ketiga juara harapan atau disebutin? Oh enggak ya. Ada Kamila Pelestari dengan total nilai 75,25. Nah, selanjutnya itu ada juga pemenang lomba Twibbon dan caption terbaik yang telah dilaksanakan saat pembukaan MAI. Itu ID-nya @megaps68719601. Nah, nanti buat pemenang lomba-lomba boleh menghubungi panitia untuk pengambilan reward-nya ya. Nah, selanjutnya ini ada juga mau ada persembahan. Ya, jadi ada penampilan dari yang juara 1 pidato. Boleh dipersilakan kepada Dewi Muazzah. Sudah join? Yang terhormat Panitia MAI 2020, wa ya ayyuhal akhwat wal ikhwan fisabilil jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata tentang Muslim dan peradaban, menjadi sebaik-baik Muslim di masa kini dengan Al-Quran dan akhlak Muslim. Ayyuhal akhwat wal ikhwan fisabilil jihad. Kita semua tahu betapa majunya peradaban Muslim pada saat zaman dahulu kala. Betapa Islam datang ke muka bumi ini kan nur fi zulumat, seperti cahaya pada saat kegelapan, kalmatoru fi soif, seperti hujan dalam musim kemarau. Betapa Rasulullah membawa Islam dilanjutkan oleh Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Turki Utsmani, di mana pada saat itu kita tahu ditemukan berbagai macam cendekiawan-cendekiawan Muslim, infrastruktur untuk umat Islam dibangun pada saat zaman itu. Ayyuhal akhwat wal ikhwan fisabil jihad. Majunya peradaban Muslim pada saat zaman dahulu kala tidak pernah luput dari jihad para pendahulu kita semua. Mereka berjihad dengan harta, tenaga, bahkan jiwa mereka untuk membangun peradaban terbaik Islam pada saat zaman dahulu kala. Ayyuhal akhwat wal ikhwan fisabil jihad. Kita sebagai generasi Muslim pada saat zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Fa ijhad, ijhad, ijhad. Berjihadlah, berjihadlah, berjihadlah. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah
wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri dan berjihadlah di jalan Allah agar kamu beruntung. Allah memerintahkan kita umat muslim untuk berjihad di jalannya. Untuk apa? Untuk menjadi sebaik-baik manusia pada generasi ini. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia pada saat ini adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Marilah kita berjihad untuk menjadi sebaik-baik generasi pada saat ini. Apabila para pendahulu kita berjihad dengan pedangnya, berjihadlah kita dengan pena, karena sesungguhnya mencari ilmu juga merupakan jihad. Ayoal ahwat wal ikhwan fisabilil jihad. Ijhad wala taksal, berjihadlah dan jangan kalian malas. Wala taku ghafilan, dan jangan kalian lengah. Fanada matul uqbah lima yatakassal, karena sesungguhnya penyesalan ada pada orang-orang yang malas. Ayoal ahwat wal ikhwan fisabilil jihad. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala kulli hal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren banget ya teman-teman. Masya Allah. Ini sangat membuat kita bersemangat untuk berjihad, teman-teman. Barangnya boleh dikasih applause-nya, kasih reaction, applause. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada penayangan video dari teman-teman mentoring agama Islam panitia. Boleh dipersilakan. Oh iya, teman-teman jangan dulu live ya, karena nanti di akhir bakal ada link buat presensi. Iya, buat absen maksudnya. Selama ini berjuang untuk mensukseskan acara sampai akhir. Teruntuk kalian yang sudah mengikuti rangkaian acara mentoring dari awal sampai akhir. Semoga lelah kalian telah ya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian. Kami dari panitia Mentoring Agama Islam 2020 mengucapkan beribu terima kasih ya pemuda dan kami atas nama seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di mentoring tahun depan. DKM Dago Ikhwani Kopin. Tetap semangat menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Nah, tidak terasa teman-teman sudah di penghujung acara kita. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan selama menjadi MC di mentoring agama Islam ini. Ya. Nah, akhir kata kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca doa penutup bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Aziz. Dipersilakan. Baik. Jazakallah Kang Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan mata hati kita, marilah kita sejenak kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran, semoga apa yang kami perbuat hari ini dapat bernilai ibadah di mata-Mu ya Allah. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini, walaupun secara daring, memanjatkan puji serta syukur kepadamu, sekaligus menutup kegiatan acara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena hanya Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya di kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Aziz yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Nah, selanjutnya sudah di akhir acara. Nah, buat teman-teman mungkin yang mau join atau gabung bersama UKM DKM Darul Ikhwan Iqopin, boleh hubungi pendampingnya masing-masing. Ya, benar. Ya, jadi buat teman-teman yang mau join ke DKM Darul Ikhwan Iqopin masih dibuka sampai pintu taubat ditutup. Ya, jadi nggak pernah ditutup ya teman-teman. Boleh kalau misalkan mau bergabung dengan DKM Darul Ikhwan Iqopin, hubungi dengan pendampingnya masing-masing. Ya, terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,